berusaha untuk berkreativitas, untuk menciptakan metode pendekatan dan kemudian juga karya-karya agar kita menjadi figur yang bisa ditauladani oleh para siswa kita. Baik, terima kasih kepada presenter telah memberikan waktu untuk saya. Kita akan membahas tentang pengembangan kreativitas seni bagi guru seni budaya yang akan dimateri oleh Bu Kartika. Beliau merupakan salah satu guru seni budaya yang ada di Yogyakarta. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih guru itu mengembangkan kreativitas seni melalui pendidikan seni. Baiklah, tidak berpanjang lebar. Silahkan Bu Kartika Bajuwati untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Alvis selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya, pada yang saya hormati Bapak Ibu Pembina dari APSI, para dosen seni budaya Indonesia, para pendidik seni, dan teman-teman MGMP Seni Budaya se-Indonesia yang berbahagia. Sebelumnya, salam APSI, salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yogyakarta istimewa, seni budaya menyenangkan. Baik, selanjutnya, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Al, mungkin saya bisa mengulang bahwa nama saya Kartika Bajuwati, saya menjadi guru di SMP Negeri 3 Berbah Sleman, Yogyakarta. Saya basicnya adalah seni tari. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan sedikit pengalaman saya selama saya mengajar seni budaya, utamanya ada pembelajaran seni tari. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman guru untuk guru seni budaya, seni rupa, seni musik, seni teater, ya. Apabila dalam hal ini nanti saya banyak mencontohkan bidang seni tari. Dan saya kira dari pengurus APSI sudah memprogramkan juga bahwa nanti narasumber dari guru itu juga akan diambil dari seni rupa, seni musik maupun seni teater. Tinggal menunggu saja tanggal mainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kesempatan ini saya selaku narasumber, saya merasa sebagai peserta didik, bukan sebagai narasumber dalam arti kemudian saya banyak ilmunya atau banyak pengalamannya, tapi saya merasa sebagai peserta didik yang dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan kepada para pembina saya, para guru saya, dan teman-teman senior saya. Semoga untuk teman-teman guru yang junior bisa memberikan inspirasi pada kesempatan hari ini, dan saya berharap ajang ini adalah merupakan ajang asah dan asuh dalam dunia pendidikan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan seni budaya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk menampilkan, mempresentasikan PowerPoint saya. Ya, baik, selanjutnya kata kreatif menurut saya itu sebuah singkatan, ada 7 huruf, yaitu dari yang pertama huruf K, yaitu K itu bisa diartikan kondusif. Dalam hal ini maksudnya adalah hendaknya mengkondisikan dengan cara menjaga kemampuan profesionalitasnya, kemudian kemampuan pedagogiknya, kepribadiannya, dan sosialnya, agar dapat menghasilkan sebuah karya kreatif bernilai dan bermanfaat. Selanjutnya juga mengkondisikan siswa. Seorang siswa SMP misalnya, mohon maaf, siswa SMP itu yang identik dengan mereka itu remaja, maka mereka secara keberadaannya itu adalah mereka adalah para siswa yang sedang dalam keadaan dunianya adalah dunia gembira, dunia bersenang-senang. Kemudian mereka juga dinamis dan mereka sedang mencari jati diri dan suka berekspresi. Nah, bagaimana seorang guru seni budaya bisa mengkondisikan para siswa tersebut, keberadaan karakter dari para siswa tersebut bisa menjadikan kontribusi untuk pengembangan kreativitas seni budaya. Dan selanjutnya juga kita mesti mengkondisikan sekolah. Ketika kita mengajar di sekolah umum, itu
kondisinya kadang cenderung minimalis. Jadi dalam hal sarana prasarana, dalam hal perhatian sekolah terhadap seni, tidak semua guru kemudian kepala sekolah itu cenderung mensupport dengan pembelajaran seni budaya, misalnya seni tari seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan bahwa dalam keadaan minimalis bisa menghasilkan sesuatu yang maksimalis. Berikut yang kedua adalah responsif. Responsif di sini maksudnya adalah sebagai seorang guru seni budaya harus mempunyai daya sensibilitas, memperhatikan terhadap berbagai masalah, baik masalah permasalahan siswa maupun permasalahan sekolah yang arahnya kepada kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Jadi harapannya guru seni budaya bisa mengangkat kualitas dari keberadaan sekolah tersebut. Selanjutnya E itu efisien. Efisien dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan sekolah, suatu sekolah. Apabila sekolah itu, seperti saya kuatkan yang pertama tadi, dalam keadaan minimalis, maka harapannya kita bisa mengembangkan sehingga bisa mencapai prestasi dan secara maksimal dari mengangkat potensi para siswa dan potensi yang ada di sekolah tersebut. Berikut aktif. Aktif itu dalam hal ini seorang guru seni budaya hendaknya mempunyai kemampuan untuk selalu memberikan motivasi. Di antaranya adalah membangun kemauan siswa untuk belajar, untuk berkarya. Dalam hal ini berkarya seni budaya. Berikut setelah para siswa itu mempunyai kemauan untuk berkarya, selanjutnya kita gali kemampuan mereka. Jangan hanya diberi motivasi, tetapi juga kita berikan kesempatan, kita berikan secara maksimal bimbingan dan pembinaan sehingga dia mempunyai kemampuan yang cukup untuk berekspresi. Setelah itu kemudian kita carikan peluang untuk mereka berekspresi, jangan hanya peluang, tapi tidak pernah kita perhatikan bagaimana mereka akan mengungkapkan kemampuan mereka. Itu juga sangat menjadi perhatian sebagai seorang guru seni budaya. Berikut total, T itu total. Total di sini maksudnya adalah sepenuh jiwa raga. Jadi kita sebagai seorang guru seni budaya sebaiknya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi secara moral bahwa kita jangan hanya memberikan pelajaran itu sebatas waktu yang ada, tetapi kita harus bisa mencari potensi. Nah, di sini total juga diartikan bahwa kalau misal saya sebagai seorang guru seni tari, saya harus benar-benar memaksimalkan kemampuan saya di bidang seni tari itu. Jangan sampai kita dianggap sebagai seorang guru tari yang tidak bisa berbuat sesuatu dalam bidangnya seperti itu, sehingga mengurangi kepercayaan profesionalisme. Dan inovatif, harapannya adalah bahwa para siswa diajak untuk selalu mengupgrade, sehingga nanti harapannya goalnya itu menghadirkan sebuah karya yang bernilai dari sekolah itu. Berikut yang fleksibel. Fleksibel di sini artinya ada seorang guru seni tari, budaya juga harus mempunyai keluhan dalam hal ini. Kita jangan hanya totali dalam hal siswa, karena tidak semua siswa itu menyukai seni tari. Kita ada yang seni musik, seni rupa, bahkan seni teater. Nah, kita sebagai seorang guru seni budaya, seni memberikan motivasi, kemudian memfasilitasi, bahkan mengadakan kolaborasi dengan guru lain yang bidang itu bisa membantu dan mengkomunikasikan apa kemauan siswa kita untuk belajar seni budaya secara seperti itu. Seni budaya itu dikatakan sebagai seorang guru kreatif, yang saya pikir memang tepat ya, karena tidak
mungkin seorang guru misalnya mata pelajaran lain, misalnya mohon maaf, misalnya guru matematika, pasti orang yang akan disebut sebagai seorang guru kreatif dalam bidang seni, maaf dalam tanda petik, itu pasti guru seni budayanya, bukan guru matematikanya, apa guru mungkin PKN dan seterusnya. Karena mereka mempunyai tanggung jawab profesional sendiri-sendiri. Selanjutnya, guru kreatif di sini maksudnya adalah guru yang mempunyai banyak ide, kemudian gagasan. Paling tidak seorang guru seni budaya itu ada dua hal yang perlu dikembangkan ide dan gagasannya, yaitu antara lain yang pertama adalah pengembangan seni di sekolah. Berikut yang kedua, pengembangan pembelajaran seni di kelas. Nah, keduanya ini adalah membutuhkan strategi, sehingga harapannya seorang guru seni budaya itu kalau bisa ya kaya akan strategi, karena memang yang paling fleksibel seorang guru seni budaya di sekolah kita itu banyak diharapkan ya oleh sekolah untuk bisa memberikan suasana warna sekolah yang beda. Apabila tidak ada guru seni budaya, tidak bisa membayangkan sekolah itu seperti apa. Mungkin murid-muridnya serius semua, tidak pernah tertawa atau tersenyum atau bergembira. Nah, ini tugasnya seorang guru seni budaya, kayak akan strategi untuk menciptakan suasana itu. Selanjutnya, strategi peran dan kreativitas. Strategi peran dan kreativitas seorang guru seni budaya dalam hal ini, guru seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater, itu paling tidak kita bisa menciptakan strategi dan sebagai berperan dan kreativitasnya diharapkan oleh sekolah, diantaranya adalah yang bisa kita tempuh dalam hal coba mencari strategi supaya sekolah, dalam hal ini paling tidak siswa, selalu di kesempatan yang baik itu bisa berapresiasi dengan seni apapun. Kemudian juga kita berusaha untuk mencarikan kesempatan siswa untuk berkompetisi seni, tidak hanya berapresiasi tetapi berkompetisi, supaya jiwa kompetisi mereka muncul, belajar percaya diri dan seterusnya. Berikut harapannya yang ketiga juga siswa atau sekolah bisa berprestasi di bidang seni. Prestasi bidang seni itu dipertahankan sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang dikenal. Berikut juga seorang guru seni budaya harapannya juga bisa dalam hal pengembangan seni membaca peluang yang ada. Jadi jangan hanya berkutat di sekolah atau tetapi bisa keluar peluang yang ada di bidang wisata dan seterusnya. Itu kita mestinya juga kita ambil dan kita berikan kesempatan kepada para siswa untuk tampil baik dalam hal apresiasi maupun kompetisi. Dan selanjutnya kita juga bekerja sama dengan lembaga lain. Banyak sekali lembaga pemerintah yang bisa kita ajak kerjasama kalau kita mau. Jadi tergantung kita, keaktifan kita sebetulnya. Misalnya lembaga pemerintah itu diantaranya adalah bidang pariwisata, kemudian dinas kebudayaan, yang lainnya. Banyak lagi kerjasama juga dengan para praktisi seni. Oke. Selanjutnya, kreativitas guru budaya dalam lingkup yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah pertama, pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler. Yang kedua, yang kita kembangkan adalah pembelajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler. Kedua ini, itu kita membutuhkan pengembangan metode, strategi pembelajaran yang tidak hanya kita menggunakan metode atau pendekatan dari pusat, tetapi perlu kita kembangkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa atau sekolah. Selanjutnya, mohon maaf saya menyampaikan contoh, saya mencoba guru seni tari, saya mencoba untuk membuat sebuah
pendekatan yang pendekatan pola 3 dalam 1. Ini adalah dalam kegiatan karya tari. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, saya mencoba untuk kita buat kelompok. Setiap siswa ada 8 siswa. Setiap kelas itu di situ ada 4 kelompok. Sehingga akhirnya dengan pola 3 dalam 1 itu akhirnya menghasilkan dalam satu kelas itu hasil dari kelompok 1 itu menghasilkan sebuah konsep pola gerak. Gerakan pola gerak 1 sampai pola gerak 8. Kemudian kelompok 2 juga menghasilkan pola gerak 1 sampai 8. Kelompok 3, kelompok 4 semua menghasilkan pola gerak yang cukup jumlahnya layak untuk kita lihat, walaupun dalam batas kayak kemampuan berkreativitas para siswa. Berikut, seandainya hasil kreativitas karya tari setiap kelas itu bisa kita lakukan dengan cara seperti itu, maka setiap kelas akan menghasilkan, misalnya kelas 9A akan menghasilkan 4 karya, 9B 4 karya, 9C 4 karya, dan kelas 9D 4 karya. Nah, sehingga kalau kita punya 4 kelas bisa menghasilkan 16 karya, dan itu bisa dipertunjukkan, dipresentasikan di saat-saat di luar jam kelas, misalnya jam istirahat. Kita sering mencoba untuk memanfaatkan waktu para siswa istirahat itu diberi kesempatan untuk berrekreasi, berapresiasi terhadap karya-karya siswa kelasnya, kelas 9. Dan itu ternyata menyenangkan ya, para siswa itu suka dengan cara seperti itu. Selanjutnya, baik, berikut saya coba akan menampilkan sebuah contoh proses kreatif ketika saya berkarya tari Kadewong yang pada tahun 2010 pernah menjadi juara 1 dalam event FLS2N SDIY tahun 2010 dan kemudian maju ke tingkat nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan proses kreatif berkarya tentu saja di setiap aspek seni itu berbeda-beda. Seni rupa, kemudian seni musik, bahkan seni teater tentu saja mempunyai proses kreatif yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini mohon maaf saya mencoba untuk proses kreatif dalam hal karya tari. Nah, proses kreatif yang saya lakukan di sekolah kami adalah melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah kerja studio, kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan eksplorasi, dan ke tahapan ketiga tahapan improvisasi, kemudian yang keempat adalah forming, dan yang kelima adalah perform. Ini adalah tahapan yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, teman-teman seni budaya, tetapi sifatnya tidak mutlak, semuanya itu tergantung selera dan situasi dan kondisi sekolah. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sementara presentasi saya kira saya cukupkan sekian dulu, dan saya berharap nanti ada masukan yang nanti bisa semakin memberikan tambahan wawasan saya dan pemahaman saya dalam hal pendidikan seni budaya, khususnya seni tari tentu saja, dan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk seni yang lain, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni teater. Demikian Bapak dan Ibu, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator Pak Alvis untuk melanjutkan ini. Terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih. Begitu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Bu Kartika telah memaparkan bagaimana sih seorang guru mempackaging atau mengemas kesenian ini dalam pembelajaran. Di sini tadi ada beberapa poin yang saya catat, seperti bagaimana kita memberi motivasi kepada siswa, terus bagaimana kontribusi kepada sekolah melalui seni, terus fasilitas dan prasarana yang bisa kita manfaatkan, bagaimana guru itu harus kreatif, strategi dan peran fungsi guru seni budaya, serta bagaimana proses kreatif dalam pembelajaran. Mungkin di sini teman-teman atau guru-guru, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin bertanya kepada Bu Kartika atau menambahkan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Bu Yanti. Iya, perkenalkan saya dari Kota Banjar, Jawa Barat. Ya. Saya guru SMP di Kota Banjar.
Saya mau bertanya tentang tadi pengembangan kreativitas seorang guru di sekolah. Sedangkan terkadang di lapangan kita masih berbenturan dengan kondisi atau perizinan dari pihak-pihak sekolah. Misalnya untuk kreativitas anak. Saya ingin mengembangkan kreativitas anak misalnya di sekolah, tapi berbenturan dengan perizinan dari sekolah yang menganggap bahwa terkadang pelajaran seni itu memberatkan siswa dengan berbagai macam kegiatan yang ada di siswa gitu. Jadi masih berbenturan dengan hal-hal yang lebih spesifiknya kepada kemampuan siswa yang dianggap Ada lagi kira-kira Bu Yanti dari Mungkin bisa di harus dulu salahnya di mana? iya di dalam sekolah dan untuk itu orang tua berarti siswa. perizinan terhadap sekolah dengan orang tua siswa. Orang tua siswa, iya, yang menganggap kadang seni itu mengganggu gitu. Berarti ini Jadi justru guru menstimulus orang tua, berarti orang tua dan sekolah. iya. Silakan Ibu. Mohon maaf ini sinyalnya saya kurang bagus sepertinya. Berarti gitu tadi kasusnya, Bu. Kasusnya seperti Iya, itu. iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Silakan Bu Kartika untuk dijawab. Bagaimana sih cara seorang guru agar bisa siswa tadi agar bisa dapat izin dari sekolah, baik dari sekolah maupun orang tua, untuk berkreativitas dalam bidang seni? Silakan Bu Kartika dijawab pertanyaan dari Ibu Yanti Nur Aprianti dari Jawa Barat. Oke, terima kasih kepada Bu Yanti yang dari Jawa Barat. Maaf tadi agak putus-putus, jadi mohon maaf kalau saya keliru menyebutkan nama. Terima kasih sekali atas pertanyaannya, dan pertanyaannya sangat bagus saya kira. Dalam hal ini, dalam hal mensikapi perizinan dari sekolah maupun dari orang tua, pengalaman yang saya lakukan adalah memang dulu di awal sekali saya juga mendapat tantangan seperti itu. Tetapi ternyata mereka itu membutuhkan bukti dari kegiatan kita. Sehingga dulu saya mencoba untuk berkomunikasi, maksudnya begini, saya mencoba untuk mempelajari situasi dan kondisi sekolah. Memang kita harus pandai-pandai mengambil hati mulai dari kepala sekolah, kemudian dalam tanda petik ya, mengambil hati yang baik ya, dari kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, kepribadian dan sosial kepribadian kita itu memang harus selalu ya. Mohon maaf, ini pengalaman saya. Jadi saya berusaha untuk mengambil hati teman-teman mereka itu seperti apa dalam ini kaitannya dengan seni. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk pendekatan para siswa. Ketika para siswa itu saya ngobrol, saya bicara bagaimana kamu senang nggak dengan belajar seni itu, secara umum itu mereka sebenarnya sangat suka belajar seni, dan mereka itu sebenarnya juga kalau tidak belajar seni, kalau dia hanya disuruh belajar membaca buku dan seterusnya, tidak ada kegiatan yang lain yang bersifat fisik, yang bersifat rekreatif, itu mereka sebenarnya sangat mengharapkan sentuhan perhatian dari kita. Ketika saya mengajak dialog, akhirnya mereka tertarik, termotivasi, kemudian saya ajari menari yang sebaik-baiknya, dan akhirnya suatu saat kita tampilkan, dan Bapak Ibu guru kepala sekolah itu menjadi semacam tidak percaya, loh ternyata si A itu bisa menari dengan bagus. Oh ternyata si B itu senang tampil menyanyi dan mempunyai kemampuan. Nah itu kita yang harus menunjukkan kepada mereka. Dan bahkan kalau perlu kita mencoba untuk mengikuti kompetisi. Dengan mengikuti kompetisi kita siapkan sebaik-baiknya, suatu saat juara kabupaten misalnya. Nah ini ternyata sekolah akhirnya bangga. Bahkan dulu, mohon maaf, saya pertama kali membuat karya kemudian menampilkan untuk lomba tingkat kabupaten itu, semula saya tidak dibiayai karena alasannya tidak punya biaya. Tetapi saya kembalikan ke siswa, bagaimana anak-anak, apakah kita tetap maju untuk lomba atau berhenti karena sekolah tidak punya biaya. Padahal saya sudah membuat kostum yang sebegitu rupa, ada 5 kostum karena untuk 5 siswa, dan sudah berproses sebegitu rupa.
ternyata semangat anak-anak itu tidak pantang menyerah. Dia tetap harus maju lomba. Akhirnya kita bisa membuktikan kita juara 1 tingkat kabupaten dan maju ke tingkat DIY, alhamdulillah juga juara 1. Akhirnya ketika kita akan maju tingkat nasional, kepala sekolah nanti saya biayai, yang kemarin saya ganti Bu, seperti itu. Dan bahkan semenjak itu orang tua bangga, orang tua senang, semua senang, Bapak Ibu guru senang, kemudian bahkan semua masyarakat sekolah, mereka merasa bangga karena siswa kita sampai maju tingkat nasional. Nah, itu harus kita pertahankan, kita selalu berusaha untuk mengupdate terus pembinaan kita terhadap para siswa kita. Dan sekarang di sekolah saya, kegiatan seni tari merupakan salah satu unggulan sekolah, bahkan unggulan utama, dan menjadi kebanggaan kita. Sehingga kita sering diundang pentas di tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat daerah istimewa Yogyakarta, dan seterusnya, bahkan tingkat kabupaten, bahkan tercatat di internasional, yaitu di kegiatan festival budaya tingkat internasional itu pernah tercatat, ya, seperti itu. Dengan seperti itu usaha saya di sekolah saya, sehingga memang sekali lagi kita perlu membuktikan diri kepada masyarakat, kepada sekolah, bahwa kita hadir itu membawa sesuatu dan bisa melakukan sesuatu untuk sekolah kita. Mungkin sementara seperti itu yang Gimana Bu Yanti? Gimana Bu Yanti dengan jawaban yang dari Bu Kartika tadi sebagai pemateri, bahwasanya mungkin gini, keywordnya itu pembuktian kalau kata Bu Kartika tadi, pembuktian terhadap orang tua dan pembuktian terhadap sekolah, bahwasanya seni ini bisa loh berkembang di sekolah, bisa loh untuk memajukan siswa-siswa di sekolah, bisa memotivasi dan lain sebagainya. Gimana Bu? Iya betul sekali. Ya, sudah saya terima, sudah saya pahami. Terima kasih Bu, memang kenyataannya di lapangan memang seperti itu gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sekolah saya pribadi. Yes, terima kasih Bu. Ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, mungkin teman-teman atau ibu bapak guru yang di sini bisa menghadirkan lagi pertanyaan atau tambahan, dipersilahkan. Mohon izin masuk, Mas Alvis. Siap, Pak Birul. Oke. Selamat pagi menjelang siang kepada moderator, pemateri, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya menyimak dan sangat terkesan. Jadi pengalaman yang dibagikan oleh Ibu Kartika ini sangat menginspirasi. Kemudian satu hal yang menarik bagi saya yaitu adalah di bidang perlombaan atau kompetisinya. Bu Kartika ini berkecimpung dalam untuk membina siswa-siswanya untuk mengikuti kompetisi, di mana itu juga menjadi salah satu minat penelitian saya, yaitu tentang kompetisi, yang mana sejauh ini sudah banyak perdebatan yang mendebatkan tentang perlombaan atau kompetisi itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Ibu Kartika, seberapa pentingkah sih siswa itu berkompetisi atau mengikuti perlombaan? Itu yang pertama. Nah, yang pertanyaan kedua adalah, adakah manfaat langsung kompetisi itu untuk perkembangan dunia pendidikan itu sendiri? Jadi dunia pendidikan seni itu kalau diadakan kompetisi atau tidak diadakan kompetisi itu akan seperti apa? Nah, mungkin dua poin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Birul, Pak Birul. Gini Bu Kartika, pertanyaannya ada dua pertanyaan dari Pak Birul tadi. Pertama, seberapa pentingkah kompetisi ini untuk siswa? Terus pertanyaan kedua, adakah manfaat langsung kompetisi untuk perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan seni budaya kan Pak?
Monggo Bu Kartika. Cocok. Ya, terima kasih kepada Pak Biru yang telah menyampaikan 2 pertanyaan. Dan saya coba untuk menjawab bahwa sejauh mana pentingnya kegiatan berkompetisi dalam bidang seni khususnya untuk para siswanya. Menurut saya itu sangat penting. Jadi kegiatan seni budaya itu menurut saya memang agar para siswa itu mempunyai pengalaman yang seimbang antara kapan ketika mereka harus berapresiasi, kemudian kapan mereka harus mengukur sejauh mana tingkat kemampuan siswa, mengukur sejauh mana kemampuan belajar seninya, itu mereka dengan adanya kompetisi itu mereka tertantang. Karena apalagi usia remaja itu mereka suka dengan tantangan, Mas Biru, sehingga dengan diadakannya kegiatan seperti itu mereka kemudian semakin semangat untuk belajar, untuk ingin menunjukkan kemampuannya, bukan untuk ingin mengalahkan, tetapi ingin untuk menunjukkan bahwa ini saya sudah belajar seni, misalnya seni tari, saya sudah belajar sampai titik yang ini. Apakah orang-orang bisa menerima? Nah, seperti itu. Sehingga dia merasa penting. Kalau misalnya tidak ada lomba, mereka tantangannya hanya sebatas berapresiasi, itu menurut mereka kurang ada sesuatu seperti itu. Sesuatunya ini bukan sesuatu Syahrini loh ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, manfaat langsung dalam dunia pendidikan. Sekali lagi ini kaitannya dengan evaluasi, saya kira baik evaluasi secara umum maupun evaluasi kegiatan di dalam kelas, bahwa ketika mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka dan bahkan seandainya mereka itu bisa juara, itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kemampuan yang bagus. Sedangkan kalau misalnya mereka belum, dia juga akan belajar, oh ternyata saya itu belajarnya masih kurang, masih teman-teman di luar masih banyak yang lebih bagus. Nah, mereka akan mengevaluasi pada dirinya dan kita nanti akan berdiskusi bagaimana kekurangan kita, letaknya di mana, kemudian kelebihan lawan itu seperti apa. Nah, itu kita selalu adakan setiap selesai kegiatan itu kita akan evaluasi, kita pelajari, baik ketika kita bisa menang ataupun kita mungkin suatu saat tidak bisa masuk 5 besar misalnya seperti itu. Kemudian manfaat yang lain yang jelas semakin membawa nama harum sekolah. Jadi sekolah ternyata mereka bangga, apalagi kalau sekolah itu misalnya dalam hal akademiknya itu masih kurang bisa diangkat, itu sekolah akan merasa bangga dan mereka akan mensupport kita, bahkan mengajak kalau tidak ikut lomba, Bu ini ada lomba loh Bu. Nah, mereka akan memberitahu kepada kita, bahkan guru matematika, guru IPA dan guru yang lain itu mereka ternyata mensupport kita, mereka senang. Apalagi siswa kita itu biasanya yang saya terpilih itu kebetulan siswa-siswa yang di kelas itu kadang-kadang pas pelajaran mata pelajaran lain itu suka usil ya, suka bikin cari perhatian yang cenderung untuk mungkin kelasnya menjadi bisa dikatakan kurang kondusif, tapi justru mereka itu ketika tampil itu mereka begitu membuat Bapak Ibu guru itu kaget gitu, oh ternyata dia itu bagus toh kalau tampil seperti itu, membanggakan. Nah, bahkan nanti ketika mereka itu sudah berprestasi, itu pasti ada sesuatunya. Dia mendapatkan beasiswa dari segala penjuru ya, sehingga sekolah itu mengeluarkan biaya itu dibanding dengan masukan yang didapatkan siswa itu sangat signifikan, bahkan melebihi gitu. Bahkan sehingga orang tua itu pada tambah senang gitu ya. Sudah anaknya berprestasi, dikenal, membanggakan, kemudian dapat uang saku dan seterusnya. Dan kemudian juga ketika mereka nanti akan melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih atas, itu ada nilainya, jadi ada tambahan nilai. Nah, itu sangat diharapkan oleh para siswa, karena di sekolah saya itu bidang akademik belum mampu mencapai harapan, sehingga di situ anak-anak sangat berharap di bidang yang lain bisa mencapai prestasi sehingga bisa untuk nambah
nilai ketika mereka melanjutkan jenjang pendidikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bidu. Mohon maaf apabila mungkin tidak pas. Sementara, terima kasih. Mas Alvis masih di mute kayaknya. Oh ya, benar. Kalau pertanyaan pertama tadi gimana, Mas Birul? Pertanyaan pertama sama kedua, apakah sudah cukup puas? Kalau pertama tadi kan intinya untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau kedua kan mengangkat nama baik sekolah dan lain sebagainya. Kita masih ada waktu. Cukup, Mas Alvis. Cukup. Ya, terima kasih Mas Birul. Matur nuwun, Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Sami-sami, Mungkin Ibu Mas. Bapak Guru Ya, ini mau nanya kalau masih ada waktu. masih ada. Ya, dipersilakan Ibu Destrianti. Halo Ibu Kartika dan moderator. Kebetulan teman saya, Pak Alpis. Saya Destrianti Halo juga. dari Palembang. Mau bertanya nih, sebenarnya tips ya Bu ya. Jadi saya pernah mengajar di beberapa sekolah. Saya melihat minat seni anak itu sama besarnya ketika melihat sesuatu hal yang baru. Tapi di sekolah terakhir yang saya pernah ngajar di salah satu sekolah, kira-kira kayak gitu. Saya ingin mengajarkan tari Nusantara, namun penerimaan anak itu kurang bersemangat. Tapi ketika dia diajarkan seni tari yang berkaitan dengan mungkin budaya mereka, mereka sangat bersemangat gitu. Jadi gimana sih caranya menumbuhkan atau memunculkan minat seni anak terhadap seni tari Nusantara khususnya gitu. Sebenarnya anak-anak tidak benci dengan dengan seni Nusantara itu, cuman minat mereka lebih ke budaya mereka sendiri seperti itu. Istilahnya kayak gitu. Saya pernah dapat problem seperti itu waktu ngajar kayak gitu. Oh, ya. Misalnya saya nih, saya etnis ini. Nah, ketika saya murid nih, ketika saya diajarin tarian yang itu, kayaknya kurang oke nih. Kayaknya lebih enak tarian budaya saya deh. Nah, kira-kira kayak gitu keadaan murid saya dulu gitu. Gimana ya Bu ya memunculkan minat mereka terhadap seni Nusantara gitu. lumayan jadi problem buat saya karena harus gimana ya caranya ya gitu. Kebetulan saya lihat seminar ini, semoga bisa membantu Bu. Mohon jawabannya. Siap. Itu cuman gini Bu. Jadi pertanyaan si Bu Destri tadi, bagaimana cara men-trigger siswa agar cinta atau minat terhadap seni tari khususnya tari Nusantara? Dipersilakan Bu Kartika untuk menjawab pertanyaan Destri. Bu Destri. Ya. Terima kasih kepada Bu Destri yang jauh-jauh dari Palembang ya Bu Destri ya. Iya. Ya, yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya coba untuk menjawab bahwa untuk menanamkan motivasi supaya para siswa kita menyukai dengan tari Nusantara. Pengalaman saya yaitu ketika mereka itu sebelum mengenal seni tari Nusantara, mereka suka anak-anak sekarang itu suka dance gitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang sifatnya kreativitas, gerakan-gerakan umum seperti itu. Itu mereka saya beri semula di awal saya beri kesempatan. Mereka sejauh mana mereka berekspresi itu saya beri kesempatan. Silakan sejauh mereka itu senang seperti itu. Nah setelah itu baru kemudian suatu saat saya ajak untuk menonton video-video tari Nusantara yang bagus-bagus tentunya. Kemudian itu tidak kalah dengan tari-tarian atau gerakan-gerakan kreativitas dari yang sudah kalian pelajari seperti itu. Bahkan di mancanegara kita itu tidak pernah kehabisan materi untuk mengadakan kegiatan, misalnya kompetisi tingkat internasional itu kita selalu dinantikan oleh bangsa lain. Bahkan saya juga cerita bahwa saya pernah ke Korea suatu saat di tahun 2014 saya pernah 2012 saya pernah ke Korea. Mereka itu ternyata sangat antusias untuk mereka penasaran terhadap
kostum kita, kemudian terhadap penampilan tarian kita itu sungguh di luar dugaan saya. Ini saya ceritakan pengalaman saya kepada para siswa, kemudian pengalaman teman-teman lain yang sudah ke mancanegara, dan respon dari sana itu seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya ternyata mereka itu bangga. Bahkan di bidang seni musik misalnya, lomba paduan suara tingkat internasional yang menjadi juara 1 tingkat dunia itu selalu cenderung dari Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bisa menampilkan materi-materi lagu yang dari Sabang sampai Merauke tidak pernah habis. Mungkin tahun ini menampilkan dari Jawa, tahun berikutnya dari Palembang, tahun berikutnya lagu yang dari Bali dikemas sedemikian rupa, kemudian ada musiknya, ada vokalnya, kemudian ada gerakannya, bahkan itu mereka sangat luar biasa perhatiannya, bahkan akhirnya menjadi juara dunia. Apakah itu tidak cukup untuk meyakinkan kepada para siswa kita untuk mereka tergugah? Saya mencoba seperti itu. Nah, saya melihat video-video, bahkan saya itu ngobrolnya tidak hanya di dalam kelas, di kesempatan yang lain saya suatu saat ngobrol juga seperti itu. Mungkin pengalaman saya seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan murid-murid saya alhamdulillah mereka pada suka, bahkan meminta nunggu-nunggu gitu, Bu kapan latihan lagi, bahkan sampai saya gunakan sebagai materi, salah satu materi senam setiap hari Jumat. Selain senam umum, saya juga membuat menampilkan materi senam tari, dan anak-anak, bapak ibu guru, karyawan semua senang, sehingga akhirnya ya gembira, nggak ada masalah gitu, bahkan nunggu-nunggu buat lagi gitu, seperti itu. Tapi kita variasi, misalnya suatu saat kita berikan senam yang goyang kewer misalnya, yang saat ini kan anak juga suka dunia campur sari ya, sahabat ambiar itu ya. Nah, kita juga pandai mengambil hati mereka. Jadi kita membuat apapun yang mereka minta, asal itu memang baik dalam rangka setelah nasibnya guru harus siap saat ini, seperti itu. Gimana Mungkin sementara itu. Bu Pri, apakah bisa diterima? Berarti kalau keywordnya begini, bagaimana cara guru memicu minat siswa terhadap seni Nusantara? Gimana Bu Destri? Jadi bisa disimpulkan, tadinya saya hanya kasih lihat video seni tari Nusantara aja, jadi minat anak itu hanya tertarik pada video, ketika praktik mereka kurang. Mungkin saya bisa coba tips dari Ibu Kartika tadi, bahwasanya bisa menstimulus dengan apa yang mereka sukai terlebih dahulu ya Bu ya, baru mengarahkan mereka pada materi. Maaf, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kita juga coba untuk menemukan metode pendekatan kepada siswa yang mudah. Jadi anak-anak kadang-kadang kalau kita memberikan materi dengan pendekatan atau metode yang sulit, seperti misalnya ketika kita kan beda ya, siswa kita di sekolah umum yang mereka mungkin belum pernah menari, kemudian dibandingkan dengan ketika kita kuliah pelajaran memang bidang seni, mereka sudah siap semua, terkondisi semua, tapi di sekolah umum kan tidak. Nah, itu kita mencoba untuk mencari pendekatan yang mudah, misalnya dengan cara yang pernah saya cobakan, bahkan sudah saya buat penelitian, itu misalnya metode yang pertama, ketika kita memberikan materi gerak pertama, itu kita coba untuk dengan cara menunjukkan model. Jadi kita melakukan gerakan awal, gerakan pertama mungkin 1 kali sampai 8 hitungan. Kita tunjukkan gerakannya seperti ini loh, anak-anak suruh melihat dulu, contohnya gerakan seperti ini. Kemudian setelah kita tunjukkan gerakannya, kemudian kita coba untuk mendemonstrasikan, kita praktekkan hitungan dari hitungan 1 ke hitungan 8. Setelah itu sekitar mungkin 3 kali, setelah itu baru mereka disuruh mengimitasi seperti itu. Jadi ada prosesnya mengimitasi, sehingga ketika mereka sudah melihat pemodelannya, oh gerakannya seperti itu, ada gambaran, kemudian mereka juga tahu hitungannya, gerakannya apa saja, mereka ada kemudahan untuk meniru kita. Tapi kalau kita langsung memberikan imitasi, menirukan, mereka akan bingung, lah itu bagaimana tuh Bu? Coba dibalik Bu, tangannya kalau kiri gimana, kanan gimana? Mereka akan merasa kesulitan, akhirnya
saat tertentu bisa mereka khawatirnya menjadi terus enggan melakukan. Jadi kita coba untuk memberikan proses seperti itu, memberikan penjelasan, kemudian mendemonstrasikan dan menginvitasi, dan setelah itu mungkin kita juga perlu memberikan tanya jawab. Kesulitan kamu di bagian mana? Apa yang menjadi kesulitan kamu? Seperti itu bahannya. Terima kasih. Hubung waktu kita kan tinggal beberapa menit nih. Silakan untuk Ibu Kartika untuk mengkonklusikan materi yang tadi, bisa dipaparkan kembali konklusinya. Ya, baik, terima kasih Mas Alfi. Saya coba untuk menyampaikan kata kuncinya adalah pembelajaran seni bagi budaya itu yang seharusnya yang pertama seorang guru seni budaya memang harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalismenya, kemampuan pedagogiknya, kemudian kepribadiannya dan sosialnya, mengupdate. Apalagi zaman sekarang sudah semakin maju, siswa kita beda dengan pada zaman dahulu. Kita selalu berusaha untuk mengupdate agar kita selalu bisa diterima oleh siswa. Saya kira itu kata kuncinya, dan dengan cara di antaranya adalah kita selalu berusaha untuk berkreativitas untuk menciptakan metode pendekatan dan kemudian juga karya-karya tari agar kita menjadi figur yang bisa ditauladani oleh para siswa kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan selanjutnya Ya, terima kasih Bu Kartika. saya akhiri sebelum saya menutup. Ya, Saya ingin menyampaikan kata-kata penutupnya adalah kupat kecemplung mentel gapuro sedaya lepat nyuwun gunging pangaksomo. Demikian kata penutup saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira begini, beberapa poin yang bisa saya ambil dari materi yang dijabarkan sama Bu Kartika. Pertama, tupoksi kita sebagai seorang guru seni budaya, tugas pokok kita sebagai seorang seni guru budaya, serta inovasi seorang guru, sehingga kita hari ini bisa mengemas pendidikan melalui pendekatan seni. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih Pak Buci. Waktu dan tempat, silakan.